Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Fauzi, pada mata kuliah museologi. Adapun untuk pertemuan kelima ini, saya akan membahas sesuai dengan urutan RPS. Pertemuan kelima yaitu tentang pemasaran museum. Adapun materi yang akan dibahas meliputi konsep pemasaran museum, strategi marketing pemasaran museum, maksud dan tujuan strategi pemasaran museum. Langsung saja, PowerPoint-nya sudah saya share ke mahasiswa di Google Classroom. Adapun untuk kompetensi akhir yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mempunyai kompetensi. Yang pertama, mempelajari strategi pemasaran museum, mengetahui tahapan pemasaran museum, memahami strategi marketing pemasaran museum. Adapun penyajian PPT ini akan diberikan dengan rincian, yaitu pertemuan yang kelima sesi pertama ini membahas tentang konsep pemasaran museum, tahapan strategi marketing pemasaran museum. Sesi kedua pertemuan kelima yaitu mengerti tahapan marketing pemasaran museum dan maksud tujuan dari strategi pemasaran museum. Manajemen museum juga dianggap kurang profesional. Nah, ini paradigma masa lampau. Jadi museum itu lembaga yang tidak profesional. Dalam keadaan krisis semacam itu, muncullah suatu konsep tentang marketing museum atau pemasaran museum. Metropolitan Museum of Art di New York baru menggunakan konsep marketing museum sekitar 1969. Pemasaran museum. Munculnya ide pemasaran museum adalah relatif baru, yaitu sekitar tahun 1960-an. Ketika itu, pengunjung di museum Eropa dan Amerika Serikat sangat merosot. Manajemen museum juga dianggap kurang profesional. Dalam keadaan inilah muncullah konsep tentang marketing museum, pemasaran museum. Manajemen pemasaran museum didasarkan pada mengidentifikasi keadaan museum sekarang dan pasar museum yang potensial. Kalau Anda amati sekarang, museum itu sudah beralih pada museum yang bersifat mengikuti zaman. Zaman sekarang adalah generasi digital, maka museum harus mengikuti pada perkembangan digital. Pasar, maksudnya anak-anak muda yang berkunjung itu kan sudah mengenal digital, maka kita harus melakukan museum secara digital juga. Kemudian mengamati di dalam museum perbaikan secara terus-menerus, perbaikan dari produk museum dan servis untuk memenuhi kebutuhan dari orang-orang sehingga mereka mau berkunjung ke museum kembali dan berkunjung lagi. Kemudian bertambahnya pegawai, kelemahan museum adalah pegawainya itu tua-tua, maka perlu adanya regenerasi dan revenue dari pengunjung. Adapun langkah-langkah pemasaran museum antara lain, pemasaran museum itu harus mengerti pangsa atau objek pengunjung yang berkunjung atau pasarnya sebenarnya. Kalau itu museum itu banyak dikunjungi anak-anak muda, maka museum itu harus segera berbenah mengikuti selera anak-anak muda. Kalau ibu-ibu yang berkunjung ya mengikuti dari tren ibu-ibu. Kalau bawa apa ya mengikuti tren bapak seperti itu.
Jadi perlu adanya pengamatan, meneliti hidup pengunjung sehari-hari melalui observasi atau pengamatan atau survei pengunjung. Namanya dengan pengamatan dan survei pengunjung. Langkah kedua yaitu membandingkan realitas ini dengan demografi pasar kerja yang dapat dari sensus dan terus-terusnya mengenai daerah itu didapat dari kantor pariwisata setempat atau kantor perdagangan, dan dengan hasil akhir supaya pengunjung di museum-museum lain dan atraksi pengunjung di daerah itu yang dengan kebutuhannya akan memberikan informasi sehingga analis dapat menentukan segmen mana yang kurang dibutuhkan dalam dasar pengunjung museum. Jadi yang kedua ini adalah perlunya adanya studi lapangan tentang potensi-potensi. Tadi kan pertama tentang pangsa pasar atau pengunjungnya. Kalau yang langkah kedua ini adalah kita harus memperhitungkan latar belakang dari pengunjung itu. Kalau pengunjung itu anak-anak muda, anak-anak pelajar, maka museum wajib untuk memberikan keterangan yang bersifat akademis terhadap bangsa pasar anak muda atau siswa ini. Kalau bapak ya kemudian dari masyarakat umum ya kita berikan sesuai dengan latar belakang pengunjung itu. Misalnya dia dari pengusaha ya kita berikan keterangan ke museum dengan bahasa seorang pengusaha. Dari kalangan birokrasi kita, ini tugasnya dari kurator ini. Nah, ketiga, menaruh prioritas pemasaran di sekeliling segmen target pemasaran dan mengidentifikasikan strategi pemasaran yang akan mendorong pengunjung ke segmen-segmen pemasaran tersebut. Nah, yang ketiga ini adalah jadi setelah kita mengamati dari langkah pertama tentang pasar atau pengunjungnya, kedua latar belakang dari pengunjung itu, yang langkah ketiga itu adalah mengidentifikasi keunggulan-keunggulan dari museum yang kita branding untuk dikomersilkan ke masyarakat secara langsung. Mungkin kita promosi ke departemen pendidikan, pariwisata dan lain sebagainya, lembaga-lembaga formal maupun ke komunitas-komunitas tertentu atau ke masyarakat umum. Jadi ada promosi tentang kelebihan-kelebihan kita, bantuan tentang museum. Yang keempat yaitu marketing plan. Yaitu implementasi dari rencana marketing. Setelah kita menonjolkan apa yang akan kita promosikan, maka kita eksekusi dengan datang langsung ke pangsa pasarnya. Kemudian langkah kelima adalah evaluasi terhadap apa yang sudah dilaksanakan pada langkah keempat atau marketing plan. Kelemahan kita di mana, kelebihan kita di mana sebagai lembaga museum, sebagai kurator, dan untuk strategi marketing pemasaran museum itu cara di mana museum dapat memperbaiki komunikasi dan servisnya dengan mendorong pembelajaran para pengunjung. Jadi strategi marketing pemasaran museum itu yaitu memperbaiki komunikasi dan servis terhadap bangsa
pasar atau pengunjung, dan kemudian membelanjakan atau mempromosikan produk-produk sehingga pengunjung itu mau berbelanja ke stand-stand museum yang sudah disajikan. Kemudian maksud dan tujuan strategi pemasaran museum itu tujuan utamanya adalah menarik kedatangan pengunjung sebanyak-banyaknya dari berbagai kalangan. Jadi pemasaran atau marketing museum adalah bagian yang tidak terpisahkan dari komunikasi antara museum dengan publiknya. Selain itu juga diusahakan supaya para pengunjung tadi mau berkunjung berkali-kali ke museum. Yang diutamakan jika datang ke seorangnya dengan membawa orang-orang lain. Jadi selama ini saya amati museum-museum yang ada di Solo, ada Mustafa itu koleksinya bagus. Cuman kuratornya dan lembaga museumnya kurang untuk berkomunikasi dengan pengunjung dan tidak memperhatikan update latar belakang dari pengunjung, perkembangan update dari latar belakang. Nah ini coba jangan amati di museum-museum sekitar Anda, nanti dikerjakan soal-soal yang sudah saya tanyakan apakah cocok dengan pertanyaan saya. Ya, itu aja untuk pertanyaan kelima. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.